Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah al-latifil mannan, al-azimil sultan, ar-ra'ufir rahman, al-qawiyyid dayan, al-karimi ala tawali zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu man shalla wa shama wa qama wa addal arkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala uswatis shaimin, qudwatil qaimin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa iqtaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Ucapan itu memenuhi timbangan amal soleh. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi, jadi timbangan amal soleh kita itu penuh, jadi penuh terus dengan ucapan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita telah melaksanakan kewajiban bersyukur. Kita kedua kalinya mengucapkan alhamdulillah, maka itu menjadi menambah hasanah. Kita mengucapkan alhamdulillah ketiga kalinya, terus menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua kebaikan. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Pada saat ini kita dalam keadaan sehat afiat, melaksanakan ibadah shaum, masuk hari yang ke-17. Benar 17? Kalau di Bogor 17 nggak tahu di mana yang dalam. Sama nggak? Sama. Hari ke-17, Masya Allah. Cepat betul bulan Ramadan. Waktu begitu cepat. Ya Allah. Sudah lebih setengah. Sepertiga aja sudah banyak. Kita masuk melewati 10 hari pertama itu sudah banyak. Ini sekarang 17, lebih setengah. Sisanya kita nggak tahu. Apakah kita ngalamin semua atau enggak? Kita nggak tahu. Makanya menghadapi hari esok, ini tanggal 17, besok 18, kita tuh selalu siap-siap. Ini hawe asul awakhir udah terasa ini. Auranya kata orang sekarang yang kayak itu aura lah gitu. Hawanya itu 10 hari terakhir udah terasa. Masya Allah. Udah terasa. Masya Allah. Suasana Ramadan itu sangat beda dengan suasana lainnya. Ibu-ibu kalau di bulan lain belum tentu pakai putih begini.
harus taat. Segala sesuatu peraturan itu buat kebaikan. Alhamdulillah, saya senang. Ya, Allah senang kepada hambanya yang tampil dengan memperlihatkan nikmatnya. Pakaian ini nikmat, pakaian ini nikmat. Tidak ada perintah untuk menggunakan perhiasan dalam rangka satu kegiatan kecuali perintah menggunakan perhiasan untuk pergi ke masjid. Ke masjid, ke majlis taklim. Allah berfirman, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ayat ini berkenaan dengan yang mubah. Amal yang mubah apa? Pakaian. Pakaian ini mubah. Semua makhluk menggunakan pakaian. Semua manusia menggunakan pakaian. Ya. Manusia yang memang mereka berperadaban itu menggunakan pakaian. Kecuali manusia primitif, nggak pakai pakaian. Seperti di pedalaman Irian, dulu dibilang Irian, sekarang Papua. Itu di sana di pedalaman mereka nggak pakai baju. Itu sampai sana. Di pasar itu mereka dagang bawa telanjang. Semuanya begitu. Terus gimana? Udaranya dingin. Bagaimana mereka pakai yaitu minyak babi. Dibalurin itu badannya minyak babi hitam. Karena di sana ukuran kekayaan itu adalah babi. Yang banyak babinya berarti kaya. Jadi ngomong babi ya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk hari ke-17. Ini semakin kita menuju kepada penghujung bulan Ramadan, kita harus semakin semangat. Doa as-salaf as-salih kalau memasuki bulan Ramadan seperti yang tadi saya bawakan dalam khutbah Quran, yaitu Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau udah sampai Ramadan, minta diberkahi bulan Ramadan. Allah barik lana fi syahri Ramadan. Terus apa keberkahannya itu? Dimintanya supaya kita berkah itu gimana? Bagaimana supaya waktu kita itu berkah? Apa ikhtiar kita? Yaitu doa berikutnya, Allahumma rzuqna fihi al-jiddah. Ya Allah, anugerahilah kepada kami pada bulan Ramadan itu kesungguhan, sungguh-sungguh. Kesungguhan itu wujud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisaban itu ikhlas karena Allah, bukan karena si fulan, bukan karena tetangga puasa, kalau saya nggak puasa nggak enak, bukan karena saudara, bukan karena guru, bukan, tidak. Iman karena Allah semata. Wahtisaban, karena mengharap ridho Allah, pahala dari Allah. Bukan karena puasa mengharap THR, bukan karena puasa mengharap sembako, bukan karena puasa mengharap ini dan imbalan, tidak. Dan satu-satunya ibadah orang yang nggak bisa riya adalah ibadah puasa. Coba, ini yang hadir nih, ya, siapa yang bisa meyakini bahwa dia puasa? Nggak bisa. Kalau sholat sangat mungkin orang riya dalam sholat, apalagi orang laki yang sholatnya berjamaah. Zakat begitu juga. Kalau sholat, bahkan salah satu
sifat sholat yang tidak diterima oleh Allah, yang biasa disebut ataupun yang kita sering baca dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Mereka yang sholatnya karena apa? Karena riya. Karena riya. Zakat sangat mungkin orang melakukan pencitraan melalui zakat, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini dan lain sebagainya. Karena di zakat itu ada muzaki, ada mustahik, ada pemberi, ada penerima. Gak bisa. Oh, apalagi haji, yang berangkat satu orang, yang ngantri satu RT. Gak mungkin. Satu orang aja dibilang jamaah haji. Oh, di sana di RT 13 ada jamaah haji yang mau berangkat, padahal yang berangkat sendiri. Disebutnya apa? Jamaah haji. Gak bisa orang ngumpet, walaupun dia plus. Jamaah haji tetap wukufnya di Arafah. Ada Arafah kan sini? Ya, mabitnya di Muzdalifah, di Mina, melontarnya sama-sama di Jumrah. Nggak ada tulisannya itu Jumrah khusus haji plus, nggak ada. Tanya yang pernah ke sana, yang pernah haji, ada nggak? Nggak ada. Tawafnya di Ka'bah. Apalagi sekarang. Buat orang laki, nggak bisa tawaf sunat itu di bawah. Walaupun dia jamaah plus, walaupun dia hotel bintang 9. Di hotel bintang, bukan bintang 5 lagi, bintang 9. Nggak bakalan bisa, peraturannya begitu. Tempatnya sama semuanya. Nggak mungkin orang ngumpet. Diam-diam aja umrah, diam-diam aja haji, di sana ketemu orang. Hanya saum yang nggak bisa orang lihat. Makanya Allah katakan kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam, semua manusia, amal manusia itu untuk dirinya. Artinya apa? Kalau kita beribadah itu buat kita. Kita sholat buat kita. Kita bersedekah buat kita. Bukan untuk Allah, bukan. Allah nggak terpengaruh kekuasaannya. Seluruh makhluk ini jin dan manusia, yang namanya mukallaf itu hanya 2 makhluk, jin dan manusia. Makhluk lain nggak mukallaf. Kambing wajib sholat nggak? Ayam wajib sholat nggak? Nah, ya. Yang mukallaf kumpul semuanya jadi satu, menjadi makhluk yang paling soleh, nggak menambah kekuasaan Allah. Semua makhluk jin dan manusia dari awal sampai akhir berhimpun menjadi satu, menjadi makhluk paling jahat, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Untuk kembali kita hadir ini di majelis ini buat kita kebaikannya. In ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Semua ibadah kembali kepada kita, kecuali saum untuk Allah. Kenapa? Karena Allah memberi pahala tidak terbatas. Tidak terbatas. Kalau amal-amal lain ada batasnya. Kita baca Al-Quran 1 huruf dalam 1 hasanah, dilipat gandakan menjadi 10 hasanah. Begitu orang yang berinfak, ya, dilipat gandakan. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan oleh berinfak sampai 700 kali dan sebagainya. Masih sebut ada bilangannya kecuali saum. Maka ya, kita ini ibadah saum, ibadah yang sangat istimewa. Kita mau masuk 10 hari terakhir, Masya Allah, 10 hari terakhir masa yang sangat mahal, sangat
sangat mahal. Karena apa? Karena disitulah adanya Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ibadah dalam malam atau pada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bukan sama, bukan. Lebih baik dari 1000 bulan. Berarti berapa tahun itu? 8 tahun? 82? Ada 82, 83. Yang penting lebih daripada 70. Karena apa? Karena usia umat Nabi Muhammad rata-rata berkisar antara 60 sampai 70. Ini kita yang 60 nih, harus siap-siap mati. Ya benar, harus siap-siap mati nih. Benar. Kita udah 60 itu sudah siap-siap mati. Siap kapan saja kita dipanggil oleh Allah. Lebih baik amal ibadah dalam malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang sama dengan 82 tahun. Nilai saum kita umat Islam itu berbeda dengan saum umat yang lainnya. Kalau kita jalani benar-benar saum bulan Ramadan, kita 1 bulan, lanjut kepada saum sunnah Syawal berapa hari? 6 hari. Itu dikatakan man shoma Ramadana imanan wahtisaban wa atba'ahu bisittin min Syawal kana kaman shoma dahra kullah. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman kepada Allah dan menghadap ridhonya, dan dilanjutkan dengan saum sunnah Syawal 6 hari, maka dia dapat pahala seperti orang yang saum sepanjang masa 1 tahun. Gimana perhitungannya? Perhitungannya secara matematik adalah 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Jadi 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kita saum bulan Ramadan berapa lama? 1 bulan. Dikali 10 jadi berapa bulan? 10 bulan. Saum Syawal berapa hari? 6 hari. Dikali 10 jadi berapa? 60. 60 dibagi 30 berapa? 2. Jadi ibadah saum kita itu beda, istimewa. Nah 10 hari terakhir ini mahal, betul mahal. Ya Allah, orang-orang di Saudi sekarang itu, mereka orang Saudi itu kalau bulan Ramadan berduyun-duyun ke Mekah. Berduyun-duyun ke Mekah. Beberapa hari kemarin itu Masjidil Haram sempat ditutup. Dilarang ada orang masuk. Karena di dalam sudah padat. Masya Allah. Kemarin Jumat, khatib di Masjid Nabawi Syekh Al-Subaiti, beliau sampaikan, beliau katakan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh seseorang. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda kebesaran Islam. Tanda kebesaran Islam. Maka kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bisa mengalami bulan Ramadan. Maka kita persiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri bulan memasuki 10 hari terakhir? Maka contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita dan Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Muhammad selalu berijtihad, selalu beliau itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sungguh-sungguh dalam beribadah Rasulullah. Kalau sholat malam, beliau sholatnya lama, bacaannya panjang, rukuknya lama, berdiri dari rukuk lama,
sujudnya lama. Kata As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la tas'al an tulihinna wala an husnihinna. Kalau untuk salat Rasulullah jangan tanya bagaimana panjangnya bacaan beliau, bagaimana lamanya beliau ruku', bagaimana lamanya beliau sujud, dan jangan tanya bagaimana bagusnya dan indahnya salat Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka ya, As-Sayyidah Aisyah, lihat namanya sang istri, dan As-Sayyidah Aisyah ini merupakan abqahu ummahatil mu'minin, dari istri-istri Rasulullah yang paling alim, yang paling paham tentang Islam, tentang fikih, tentang hukum, apalagi tentang ibadah Nabi Muhammad, adalah Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Paling tahu. Maka beliau perhatikan, lihat, wah kaki Rasulullah ini pada bengkak-bengkak. Bengkak-bengkak. Beliau katakan, ya Rasulullah, kenapa sampai begini? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu? Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku ini bukan sepatutnya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi sholatnya Rasulullah dalam rangka bersyukur. Saya cerita tentang guru saya, Al-Maghfur lahu Al-Walid, Bapak Kiai Imam Zarkashi. Saya tahu dari salah seorang tokoh NU di Bogor, dan saya konfirmasi kepada putra beliau. Saya dulunya waktu di Gontor nggak tahu, karena beliau itu tidak memperlihatkan ibadahnya. Dan memang kita di dalam amal-amal yang sunnah, baiknya orang lain nggak perlu tahu. Jadi kalau kita ingin mengistiqomahkan satu amal sunnah, nggak perlu cerita orang lain. Oh, amalan gue begini-begini nih, ya, nggak boleh, jangan. Jadi kata Rasulullah, man istata'a minkum ayyakuna lahu khab'un falyaf'al. Apabila di antara kalian, wahai umatku, bisa mengistiqomahkan satu amal sunnah dengan diam-diam, lakukan. Gak usah ceritain ibadah kita yang sunnah, kalau yang wajib kan kelihatan. Saya dapat cerita dari keturunannya, dari cicitnya Abah Palak. Dulu Kiai Palak itu kan pakai tongan, ya. Abah Palak itu umurnya 130 tahun. Kata cicit beliau, Kiai Asep Zulfikar, bahwa Al-Maghfur lahu Bapak Kiai Imam Zarkashi itu pernah sholat sunnah itu 1000 rakaat. Saya waktu itu kaget. Benar nih Kiai? Iya, saya dengar. Nah, saya tanyalah kepada anak beliau. Belum lama saya tanya kepada anak beliau yang satu kelas dengan saya dalam katanya, Profesor Hamid Fahmi. Saya tanya, apakah benar berita? Iya, Bapak setiap dapat nikmat, anaknya lulus dalam satu program, dia sholat bersyukur kepada Allah. Kata dia, pernah memang salah satu daripada kakak saya itu lulus satu program dalam belajarnya, ayah itu sholat 200 rakaat. Dan belum lama, ada kira-kira 1 pekan, saya dapat info lagi dari putra beliau yang sekarang pimpinan Pondok Gontor, yaitu Kiai Amal Fatullah, bahwa ketika Profesor Amal Fatullah mendapatkan dan lulus masternya, MA-nya di Kairo, ayahnya sholat bersyukur 500 rakaat.
Dan ini kami sebagai murid, ya khususnya saya sebagai murid, tahunya setelah beliau meninggal. Jadi kita ini, ibu-ibu sekalian, ibadah jangan karena kita hajat saja, perlu saja. Jadi kita memang butuh untuk beribadah. Gak bisa kita hidup ini tanpa beribadah. Gak bisa. Orang gak bakalan bener hidupnya tanpa dia ibadah. Cari orang yang gak ibadah, gak bener hidupnya. Betul atau enggak? Jadi kalau ingin hidup kita bener, lurus, berkah, ya, baik, maka ibadah kepada Allah. Nah, 10 hari terakhir ini masa-masa emas, masa-masa yang luar biasa. Maka Rasulullah contohkan kepada kita yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Ada 3 yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir. Pertama, shadda mi'zarahu. Beliau kencangkan kain sarungnya. Ini bahasa Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah yang sangat sopan, bahasa yang sangat halus, bahasa yang sangat etis. Artinya ini bahasa sangat sopan karena berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus di depan Rasulullah, terhadap Rasulullah harus beradab. Gak boleh berteriak-teriak di hadapan Rasulullah. Hatta sekarang kalau kita ziarah kubur gak boleh teriak-teriak. Tapi kadang-kadang ada perempuan-perempuan Arab itu pas dibuka kesempatan ziarahnya, begitu kan? Kadang-kadang teriak-teriak mereka. Saya dengar kemarin waktu saya umrah itu, pas dibuka kesempatan buat mereka itu waktu duha, teriak-teriak itu, jerit-jerit kegirangan. Gak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Gak boleh kita ini kenceng-kenceng ngomong, mengucapkan salam cukup. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Apakah sampai? Sampai. Jangankan di depan makam beliau, dari tempat terjauh dimanapun seseorang mengucapkan salam terdengar dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikembalikan ruh beliau untuk menjawab. Salawat dan salam, kata salah seorang ulama, saya belum tahqiq, apalagi kalau malam Jumat, bukan saja sampai, didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, shadda mi'zaru, mengencangkan kain sarungnya. Ini bahasa kiasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau menjauh dari istri-istrinya. Apa tidak boleh malam hari bulan Ramadan hubungan suami? Boleh. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Boleh. Tapi karena untuk fokus, untuk konsentrasi ibadah, maka Rasulullah menjauh dan beliau iktikaf. Beliau iktikaf. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah bersungguh-sungguh. Kalau 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan kemuliaan, kemurahan hati beliau, kemurahan hati beliau itu seperti angin yang berhembus. Nih, kalau
Ini sekarang ini ada AC nih, saking banyaknya nih orang, jadi nggak terasa hembusan angin. Tapi kalau angin ada di sana, semua yang ada di sini akan terasa. Kalau ada angin ini karena rumah rapat, nggak ada sirkulasi ataupun ventilasi yang leluasa, sirkulasi udara yang leluasa. Ya. Jadi dirasakan oleh orang semua. Kebaikan Rasulullah SAW dan kemuliaan dirasakan oleh orang semua. Beliau pada 10 hari terakhir iktikaf. Apa nggak tidur? Rasulullah nggak tidur. Kalaupun Rasulullah tidur, kata beliau, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mata aku terpejam, hati aku tidak terpejam. Kalau kita mata melek, hati Rasulullah begitu. Sebagaimana beliau itu kalau nggak makan malam hari nggak makan. Kenapa Rasulullah tidak makan malam hari? Kenapa engkau sambung saum? Abitu yut'imuni Rabbi wa yasqini. Saya kalau malam hari Allah beri makan dan Allah beri minum. Kok nggak kelihatan? Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ibu-ibu, kalau ada orang sakit, ini biasanya menjelang meninggal, dia nggak mau makan, jangan dipaksain. Jangan dipaksain, dijojolin itu. Jangan direjam gitu kan kecil. Nggak boleh, jangan. Ya, impus sudah nggak bisa, melalui mulut juga nggak bisa, jangan dipaksa. Dia saat itu dikasih makan oleh Allah. Paling-paling kita ini kalau ada air zam-zam kasih sedikit tetes-tetes di mulutnya, di lidahnya, supaya jangan terlalu kering, dan di keningnya. Itu ajaran para ulama. Dulu saya diajarkan ini oleh 2 orang. Waktu Umi sakarat, waktu Umi ihtidor, diajarkan pertama oleh Kiai Bahrudin Acak. Ya, ada pokok di pojoknya nggak tahu. Diam aja nggak ngikut aneh. Itu Kiai Haji Bahrudin Acak, yang kedua Makcik. Itu sama betul, klop. Yang satu dari Jambi, yang satu dari Cirebon. Sama betul tuntunannya. Dan itu yang saya lakukan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 hari terakhir beliau betul-betul fokus beribadah. Iktikaf. Terus iktikafnya itu ngapain? Ahya lailahu, menghidupkan malam hari. Ibu-ibu, kalau kita ini Allah ciptakan waktu itu siang untuk kita bekerja beraktivitas, malam hari untuk beristirahat. Itu aslinya begitu. Ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asya. Malam hari untuk istirahat, siang hari untuk kita mencari maisha. Usaha, bekerja, beraktivitas. Tapi bagi orang-orang yang ingin meningkat derajatnya kepada orang-orang yang bertakwa, dia harus mengurangi yang mubah. Di antaranya apa? Tidurnya dikurangin. Jadi kalau orang dalam bulan Ramadan kurang tidur, wajar. Nih, ibu-ibu bangun dari jam berapa, Bu? Jam 2, jam 3? Nggak ada bilang jam 2, jam 3. Ya, yang jam 3 mungkin beli makanan jadi kali. Ya, ibu sekalian, bangun jam 2. Dan memang kita dalam bulan Ramadan bawaannya mau bangun aja. Ya, jam 2 sampai detik ini. Jam berapa sekarang? Jam 9. Sudah 7 jam. Betul kan? 7 jam. Belum tidur kita. Coba hari lain. Ya, ngebalesin habis subuh. Tapi Ramadan jangan coba-coba ngebalesin habis subuh. Lewat.
Apalagi habis sahur, hati-hati. Makanya kita ini ambil waktu barokahnya. Sahur waktu barokahnya itu kira-kira kita baca ayat Al-Quran 50 ayat. Itu waktu barokahnya. Jadi jangan awal-awal jam 3 udah ngembat, udah makan nasi sebanyak-banyaknya, ngantuk. Lewater. Kalau sudah kelewatan subuh bangun nggak enak, pala keliengan. Betul nggak? Iya juga. Keliengan pala nggak enak. Nah itu kata Rasulullah begitu. Waktu kita tidur itu kepala kita diikat 3. Diikat kepala kita, memang nggak kelihatan. Yang ikat itu setan. Kalau kita bangun, lepas itu satu ikatan. Bangun kita bersuci, lepas ke ikatan yang kedua. Terus kita beribadah, sholat, tahajud, munajat, doa lain sebagainya, istighfar lain sebagainya. Disitulah kita semangat. Nah seperti sekarang ini, alhamdulillah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam beliau tidak tidur. Karena apa? Karena memang orang yang ingin sampai kepada derajat bertakwa, orang muttaqin, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur malamnya. Ibu-ibu, kalau kita tidur malam, kurang tidur malam karena ibadah, nggak sakit. Tapi kalau orang kurang tidur karena dia kerjain yang nggak karuan, sakit. Tahajud justru itu obat. Tahajud itu justru obat. Tahajud itu justru obat. Nah ini 10 hari terakhir, ibu sekalian, Rasulullah menjauh dari isi-isinya. Yang kedua, hidupkan malam hari. Nah kita bakal hidupkan, ibu sekalian. Sudah sholat tarawih? Iya sholat tarawih. Dan bagusnya sholat tarawih berjamaah, biar pahalanya gedean. Karena disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man qama al-laila ma'al imami, yani fi Ramadan, hatta yatim, kana kaman qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia dapat pahala seperti orang yang sujud semalam suntuk. Banyak mana? Ini kadang-kadang ini ya, di masjid itu ada 2 versi. Di satu masjid, bisa ngomong aja ini ya, ada jamaah yang sholat 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. 23 sekali witir. Ya. Tarawihnya ada yang 8 rakaat dan di satu masjid ya. Nah sudah barang tentu, banyakan yang milih yang berapa? Ya. Jadi dualisme. Padahal kalau menurut sunnah pilih salah satu. Dulu di zaman Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu jamaahnya banyak di masjid itu. Nih, jamaah ini sekelompok ini imamnya pulang, kelompok ini imamnya pulang. Kata Umar bin Khattab, nggak baik kalau begini, nggak bagus. Maka disatukanlah menjadi satu imam, satu jamaah saja di masjid itu. Setelah itu terwujud dan dilaksanakan 20 rakaat, kata Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatul bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah hasanah yang paling bagus. Jadi kita ini jangan kaku. Jangan ikut-ikutan orang yang sebentar-sebentar ponis. Oh bid'ah tuh. Oh itu sesat itu. Oh ini nanti dulu. Kita jangan buru-buru, jangan serampangan menghukum orang lain.
Dalam kita menilai orang lain, kita harus punya dasar ilmu. Gak boleh kita gampang-gampang nyalain orang lain dalam ibadah. Mungkin dia tahu, kita nggak tahu. Mungkin dia tahu, kita nggak tahu. Ya. Jadi belum tentu ilmu yang ada pada orang ada pada diri kita. Semuanya terbatas ilmunya. Ya. Kembali kepada bahwa Rasulullah SAW menghidupkan malam hari dengan apa? Dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kalau kita sedang menunggu Lailatul Qadar, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus berubah sendiri bahwanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu perbanyak. Ada seorang ulama mengatakan, kalau seseorang nggak bisa doa macam-macam, itu aja banyak. Terus baca itu. Ini doa pada malam Lailatul Qadar. Kalau bisa dengan doa yang lain, silahkan. Doa itu sifatnya adalah ijtihad. Apakah yang bersumber dari Al-Quran? Apakah yang bersumber dari Sunnah? Apakah bersumber dari para ulama? Yang penting di dalam doa itu nggak ada maksiatnya. Yang penting doa itu tidak ada maksiatnya. Ya Allah, putuskanlah silaturahim saya dengan saudara. Nggak boleh. Nggak bakalan diterima. Ya, nggak boleh begitu. Jadi doa akan diterima selama tidak ada maksiatnya. Dalam bulan Ramadan siang dan malam kesempatan berdoa. Siang ketika seseorang saum, mulai dia imsak sampai dia berbuka, doanya mustajab. Termasuk 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Salasun la turaddu da'watuhum, di antaranya da'watus shaimi hatta yuftir. Doa orang yang saum sampai dia berbuka. Makanya dulu kita diajarin oleh para guru-guru kita, menjelang berbuka itu berzikir. Jangan nanding-nanding makanan doang, jangan. Ya, berzikir. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dulu kita sering dengar di radio RRI. Ya. Nggak bilang dia kok. Ya. Sering kita dengar radio RRI. Ternyata saya pernah baca satu kitab. Itu ada sumbernya. Maka tadi saya bilang, jangan kita gampang-gampang nyalain orang. Mungkin orang tahu, kita nggak tahu. Mungkin orang punya dalil, kita nggak punya dalil. Mungkin orang tahu punya dasar, kita nggak punya dasar. Jadi ternyata, dan itu yang ngarang ulama Saudi. Ada di rumah bukunya itu, saya nggak bawa kemari. Namanya Al-Manahil Hisan fi Durusi Ramadan. Beliau katakan dalam bulan Ramadan, wabil khusus menjelang berbuka puasa, perbanyaklah zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau sendiri Pak Bu Ani, kalau beramai-ramai Pak Bu Ani. Alhamdulillah, kalau di pondok, di pesantren, walaupun saum Senin, Kamis ataupun sunnah yang lainnya, ini dibiasakan. Anak-anak seperti begini
Dan seharusnya kita pun membiasakan keluarga kita begitu. Pada bulan Ramadan ini, doa mustajab itu siang hari. Siang hari dari mulai imsak sampai berbuka. Malam hari. Malam hari. Ketika kita berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu dhahabal dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru. Jadi mulai itu terus sampai ke salat subuh. Apalagi menjelang subuh, apalagi di saat sahur, menjelang waktu-waktu sahur itu, waktu-waktu sahur, ya menjelang subuh, 1 jam menjelang subuh itu waktu yang paling mustajab. Di saat itu ada tawaran dari Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang-orang yang istighfar, aku akan beri dia maghfirah. Wa hal min mustarzikin fa'arzuqalah. Apakah ada orang yang minta rezeki, aku beri dia rezeki. Masya Allah. Yang ketiga, wa hal min sa'ilin fa'u'tiyalah. Apakah ada orang yang meminta, aku akan berikan permintaannya. Masya Allah. Itu sepertiga terakhir malam hari. Sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling mustajab. Dan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu seperti begitu. Mereka bangun malam, tidak luput bangun malam walaupun 2 rakaat. Nanti orang yang orang yang sudah meninggal di alam kubur mereka nyesal. Yang matinya baik, yang matinya husnul khatimah, nyesel kenapa nggak tambah ibadahnya. Karena apa? Tasbih, pahalanya luar biasa. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar, itu pahalanya luar biasa. Itu dialami oleh orang yang sudah meninggal dunia dan berada di alam barzakh. Dan ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang meninggalnya su'ul khatimah, menyesal. Kenapa dulu tidak taubat kepada Allah? Kebaikan, pintu kebaikan itu terbuka lebar. Kata salah seorang ulama, saya belum mentahqiq, tapi saya pernah dengar langsung salah seorang ulama sepuh mengatakan, pintu kebaikan, jalan kebaikan, banyaknya sama dengan napas kita. Banyaknya sama dengan napas. Nah, dalam bulan Ramadan ini 10 hari terakhir, Rasulullah fokus i'tikaf, ibadah. Kedua, beliau hidupkan malam hari. Dengan apa? Baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan bermunajat. Hidupkan malam hari. Kemudian aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Bangunkan keluarganya. Allah memerintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum. Di antaranya yaitu suami istri harus punya komitmen, harus punya tanggung jawab, saling tanggung jawab. Suami bangun duluan, bangunin istrinya. Istri bangun duluan, bangunin suaminya. Nggak boleh marah. Kata Rasulullah, rahimallahu rajulan qama minal laili fa'aiqadha ahlah fa'in abad nadakha fi ainihi alma. Allah memberi rahmat seorang suami yang dia bangun malam, kemudian dibangunkan istrinya. Kalau istrinya menolak, siramin air. Kalau Rasulullah bilang bukan siramin, percikan, diperhatiin. Kalau orang Betawi bilang jangan gabrosin, jangan. Begitu juga sebaliknya, berimbang. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa'aiqadat ahlaha fa'in aba nadakhat fi ainihil ma. Allah beri rahmat seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang dia bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, cipratnya apa? Percikan air. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Justru kalau kita betul-betul punya komitmen ingin membangun baiti jannati,
ingin membangun rumah tangga yang islami, justru kita ini menyesal kalau tidak bangun, kalau tidak dibangunin. Ya. Jadi ini kok. Nah, Rasulullah praktekkan. Siapa yang dibangunkan oleh Rasulullah? Yang dibangunkan oleh Rasulullah yaitu putri kesayangannya. Siapa? As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sudah bersuami. Siapa suaminya? Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Diketuk pintunya. Ala taqumani fatusalliyani. Rumah Rasulullah itu sederhana, rumah anaknya sederhana. Diketuk pintunya. Ala taqumani fatusalliyani. Wahai Fatimah, wahai Ali, bangunlah dan sholat. Masya Allah. Padahal dia sudah berkeluarga. Kalau kita kadang-kadang, ya dia udah gede, yarin aja dah. Kita dibangun sendiri. Nggak begitu. Kita jangankan keluarga orang lain, tetangga kita bangunin. Tapi sekarang jarang ya orang ngiring bangunin sahur. Ada nggak? Ada kan yang dalam? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangankan saudara, orang lain tetangga kita bangunin. Ya, kita bangun untuk sahur. Dan biasanya kan bangunin sahur itu bukan hanya langsung sahur, itu orang beribadah. Jadi Rasulullah SAW membangunkan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha. Beliau katakan, ala taqumani fatusalliyani, bangunlah kalian dan laksanakan sholat. Apa? Jawab putri kesayangan. Karena dia manja dengan ayahnya. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau Allah takdirin kami bangun sendiri. Kalau Allah takdirin kami bangun sendiri. Nah, jawaban itu langsung Rasulullah tanggapin. Rasulullah nggak marah, anaknya bilang gitu. Ya, Rasulullah tanggapin dengan membaca yaitu ayat dari surah Al-Kahfi. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia memang bisa bukan ngedebat aja. Itu Rasul jawab begitu. Itulah adab. Ya. Bagaimana anak kepada bapak, bapak kepada anak. Masya Allah. Ya, makanya bapak-bapak dan ibu yang saya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita kepada anak itu sapa dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau saya ini termasuk nggak setuju anak dipanggil pakai poyokan gitu. Iya. Apa poyokannya? Kalau dulu orang Jakarta bilang poyokan gitu. Poyokan ya. Iya. Iya. Saya punya anak paling botot namanya Aisyah. Saudara-saudaranya panggilnya Ocha. Dia jangan. Bener. Bener. Tanya deh pokoknya. Tanya itu umi-nya. Saya enggak, saya ambil Aisyah. Ya, panggil Aisyah. Ya, kita kan sering begitu main potong-potong aja. Ya, Zainab pun bobong. Nama itu jati diri dunia akhirat. Nama itu jati diri dunia akhirat. Iya. Nanti di saat dikumpulkan dia pada masa dipanggil masing-masing sesuai dengan namanya. Makanya nama kasih nama yang bagus, nama yang bagus, yang bermakna baik. Nah, Rasulullah SAW ketika anaknya manja begitu, dia jawab, wa kanal insanu aktsara syai'in. Jawab dengan Al-Quran. Nabi Ibrahim, bapaknya menentang ajarannya, menentang bapaknya, tapi bagaimana beliau menyapa? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyapa bapaknya? Ya abati, ya abati, ya abati. Itu diulang-ulang berkali-kali, seperti yang Allah ceritakan dalam surah yaitu Maryam. Dalam surah Maryam.
nama perempuan satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran itu Maryam. Nggak ada nama lain dalam Al-Quran selain nama Maryam. Cucu saya yang di Madinah itu, cucu yang anaknya Aiman yang kedua, namanya dinamakan Maryam. Sebelumnya dia diminta kepada saya, "Bah, tolong kasih nama buat anak yang kedua." Saya kasih nama bulan. Nah, tahu-tahu dia pilih Maryam. Saya waktu itu kan mengajukan nama Maryam. Kenapa Aiman dinamakan anaknya Maryam? Bah, ini satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama salah satu surah. Ya, itu. Ibu sekalian, itulah ya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW untuk memasuki 10 hari terakhir, masa yang paling berharga. Karena pada malam-malam tersebut adanya Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Apakah itu malam 21, 23, 25, 27, 29? Wallahu a'lam. Apakah malam genap 20, 22, 24, 26, 28? Wallahu a'lam. Kenapa? Sengaja Allah berkehendak itu dirahasiakan. Biar kita nggak main tembak aja. Wah, ini malam 23 nih. Bisa. Sebagaimana Allah rahasiakan. Apa yang Allah rahasiakan? Bahwa hari Jumat ada satu saat yang apabila orang berdoa dan dia diijabah doanya. Enggak disebutkan oleh Rasulullah. Begitu juga yang namanya sholat pertengahan. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Enggak ditentukan, itu enggak disebutkan. Memang ulama itu berpendapat. Mereka berikhtiar, oh ini sholat subuh, oh ini sholat asar. Bagaimana sholat subuh? Sholat subuh itu kalau ngitungnya dari mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Bagaimana kalau itu penafsirannya asar? Itu kalau ngitungnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat wusta. Kedua-dua sholat ini, sholat wusta ini, sholat subuh dan sholat asar, kedua-duanya biasanya waktunya sudah mulai agak dingin. Ya, itu kan kalau asar matahari udah doyong kan ya, udah doyong itu kan, tahu gak doyong? Bukan warung doyong, bukan. Ya udah, bukan di saat zawal lagi, bukan di saat hilangnya bayangan. Di saat matahari tergelincir, itu kan dikatakan zawal. Zawal kenapa? Karena di saat itu nggak ada bayangan. Jadi kalau orang duduk, orang berdiri, di saat zawal, matahari sedang di tengah-tengah, itu nggak ada bayangan. Itulah waktu zuhur. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'an fajri kana masyhura. 10 terakhir adalah masa-masa Lailatul Qadar. Di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Malaikat itu pada turun tatanazzalu alaihimul malaikatu ya. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Maka di antara tandanya Lailatul Qadar itu pas pagi matahari itu terbitnya enggak menjreng gitu. Enggak. Kayak mendung. Dalam satu riwayat dikatakan kenapa mendung? Matahari itu tertutup oleh malaikat. Tertutup oleh malaikat. Sinar matahari yang begitu kuatnya, yang jaraknya berapa juta kilometer tahun yang kita nggak tahu, ya, itu bisa tertutup dengan malaikat
Ya, karena apa? Banyaknya mereka yang turun dan malaikat itu bersayap. Mulai dari 2 sampai 600. Satu sayap lebarnya sama dengan dari timur ke barat. Malaikat. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu bi khalqi ma yasha. Turun malaikat. Disunnahkan kita di saat-saat 10 malam terakhir itu dandan, ya, bersuci, berwangi-wangian. Nah, berwangi-wangian. Wabil khusus orang laki. Kalau orang perempuan gila nyampur dengan orang lain, jangan keliling keluar rumah, jangan wangi-wangian. Nah, nanti itu mengundang perhatian orang laki-laki. Itu kata Rasul begitu. Jadi hiasan orang laki-laki itu pada aroma, hiasan orang perempuan pada warna. Makanya bibirnya dimerahin. Iya, itu kata Rasul begitu. Jadi hiasan orang laki-laki itu pada aroma, pada wangi-wangian. Orang perempuan nggak boleh wangi-wangian keluar rumah. Di rumahnya terserah, mau mandi minyak wangi juga nggak apa-apa ya. Di rumahnya dengan untuk suaminya. Tapi kalau untuk keluar jangan. Nah, apa hiasannya? Warna. Jadi hiasan orang perempuan adalah pada warna. Disunnahkan dalam kita beribadah ataupun di dalam kita malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu untuk bersuci, mandi, kemudian menggunakan wangi-wangian, dan ruangan itu juga diwangikan, dibuat harum. Ya, kalau itu biasanya kita biasa di Timur Tengah menggunakan bukhur, wangi-wangian. Karena apa? Itulah yang disenangi oleh malaikat. Malaikat itu senang dengan bau yang wangi. Maka kita di dalam beribadah itu disuruh bersuci, kemudian menggunakan wangi-wangian. Nah, ini tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbanyaklah baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan terakhir menjelang beliau wafat itu beliau nyetor hafalannya kepada Jibril 2 kali khatam. Nyetor hafalannya kepada Jibril 2 kali khatam. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dalam sholat malamnya setiap rakaat khatam Al-Quran. Kok bisa? Bisa. Allah beri itu kelebihan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau dalam 1 bulan Ramadan menghatamkan 60 kali khatam. Al-Imam Malik menjelang Ramadan beliau tinggalkan kitab yang lain. Beliau fokus kepada Al-Quran. Nah, kalau pada hari ini karena khatmul Quran, ini kan kita beramai, keroyok. Diberamain kan, satu orang. Nah, ini memasuki 10 terakhir mandiri. Banyak perbanyak baca Al-Quran. Paham nggak paham baca Al-Quran ibadah. Sekali lagi saya ulangi, paham tidak paham baca Al-Quran ibadah, pahalanya besar. Apalagi dalam bulan Ramadan. Bagaimana nanti orang tingkatannya, derajatnya, posisinya di surga tergantung bacaan Al-Qurannya. Rattil, tarakki, rattil, wartil, tarattil, baca. Dan baca Al-Quran usahakan dengan tadabbur, dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Lebih bagus lagi baca dalam kondisi sholat. Dalam kondisi sholat. Gimana kalau nggak hafal? Pegang mushaf. Gimana megangnya? Taruh di samping itu supaya tempatnya agak tinggi. Selesai baca, taruh. Terbangun, diri, ambil lagi, baca.
Kalau enggak apa? Nah kalau ibu-ibu apa surah Yasin, berapa ayat surah Yasin itu? 80 berapa ya? 83. Atau Waqiah 90 berapa Waqiah itu? Ya? 98 ya? 98. Orang yang bangun malam dia baca Al-Quran 100 ayat itu minal qanitin, termasuk orang-orang mereka yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ulama mengatakan kalau 100 ayat itu takut banyak, baca surah Al-Waqiah. Al-Waqiah 98 ya? 98. Ditambah dengan Al-Fatihah. Wah, Al-Fatihah lebih 100. Kalau umpamanya surah Al-Waqiah. Saya sampaikan terakhir, ibu-ibu sekalian, kita awal kegiatan kita pada pagi hari Al-Quran. Baca setelah sholat subuh, pertama surah Toha. Surah Toha itu setelah surah Maryam. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Itu 100 ayatnya. Kedua baca surah Yasin. Nah, baru baca yang lainnya, silakan. Mau tilawah, mau murajaah, mau menghafal silakan, mau zikir silakan. Yang kedua sore hari ba'da sholat asar. Ini saya dulu melihat dan belajar dari salah seorang syekh di Madinah. Jadi dulu ada syekh dari Syria, dia hijrah dari Syria, dia tinggalkan Syria, dia ke Madinah. Ya, Madinah namanya Syekh Muhammad Al-Hajjaj. Nah, saya waktu ikut nimbrung dengan jamaahnya, saya dihadiahin buku kitab buat beliau. Satu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi, tahqiq beliau. Yang kedua karangan beliau sendiri, namanya kitab itu Al-Hubbul Khalid. Nah, saya perhatikan, saya ikut bergabung waktu di Masjid Nabawi itu, di Madinah Masjid Nabawi pernah beberapa sekitar 10 tahun yang lalu itu. Nah, saya nimbrung di situ, saya ikut, saya perhatikan. Pertama, jamaahnya itu baca bergantian surah Yasin. Yang kedua Ad-Dukhan. Yang ketiga Al-Waqiah. Yang keempat Tabarok. Ad-Dukhan. Ya. Jadi pertama apa? Surah Yasin. Yang kedua Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan itu apabila dibaca malam hari, ya kalau sudah asar itu sudah akan masuk malam itu. Kalau dibaca malam hari, maka pada pagi hari keesokannya ada sekian ribu malaikat yang beristighfar untuk yang pembaca. Ada dalam hadisnya. Kemudian surah Yasin apabila dibacakan lillahi ta'ala, maka orang itu akan diampuni dosa-dosa kecil. Dan surah Yasin 5 quri alaha. Apa yang kita niatkan dengan bertawasul baca surah Yasin, insya Allah dikabulkan dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua dilakukan lillahi ta'ala. Kemudian surah Al-Waqiah, barang siapa membaca surah Al-Waqiah pada malam hari, lam yusibhu faqatun abadan, dia tidak akan pernah kena kemiskinan. Tapi jangan diniatkan ini surat buat berkaya. Jangan. Lillahi ta'ala, dengan sendirinya Allah akan memberikan keutamaan. Kemudian yang keempat surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 30 ayat. 30 ayat. Orang yang melazimkan baca surah ini nanti dia selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur. Kalau selamat dari fitnah kubur berarti dia selamat setelahnya. Karena kuburan itu adalah pos pertama menuju akhirat. Barang siapa yang selamat di pos pertama, di pos berikutnya selamat. Dan dinamakan juga surah Al-Mulk ini, Tabarok ini, suratul Mani'ah. Karena dia yang akan
menjaga orang tersebut, dan yang akan mencegah adanya azab kubur. Nanti orang di alam kubur itu yang hatinya ada Al-Quran, di dalam dirinya ada Al-Quran, maka azab itu akan ditolak oleh Al-Quran. Orang kalau sudah mati dibagi tiga, Bu. Kalau orang sudah mati dibagi tiga. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk Allah. Apa sepertiga untuk Allah? Rohnya dia itu untuk Allah, kembali kepada Allah. Sepertiga lagi untuk ulat, cacing, belatung yang ada di alam kubur. Apa itu? Badannya. Ya, kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan badan kita utuh di alam kubur. Ya. Siapa yang utuh badannya di alam kubur? Nabi, orang yang mati syahid, dan orang ahlul Quran. Makanya Al-Quran baca biar masuk dalam hati. Jadi kalau baca Al-Quran khusyuk, ditadaburi biar masuk dalam hati. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga amal. Untuk siapa? Untuk yang bersangkutan. Rohnya untuk Allah, badannya untuk cacing, amalnya untuk dia. Makanya itu yang kita persiapkan, di antaranya dengan perbanyak baca Al-Quran 10 hari terakhir ini. 10 hari terakhir terus baca Al-Quran, dan nanti diistiqomahkan. Ya, apa bukti bahwa amal baik kita itu diterima oleh Allah? Buktinya pendek sekali bahasanya, istilahnya, definisinya. Itba'ul hasanah bil hasanah. Itba'ul hasanah bil hasanah. Kebaikan disusul dengan kebaikan. Selesai saum Ramadan, saum Syawal. Ya. Jadi tilawahnya bukan hanya gencar saja, bukan banyak saja bulan Ramadan, setelah Ramadan juga terus. Makanya ibu sekalian, ini sebetulnya tawakuf, pengajian itu bukan tawakuf, enggak. Nuntut ilmu enggak berhenti-berhentinya. Ini kita akan beralih kepada fokus 10 hari terakhir. Rata-rata orang guru ngaji itu husnul khotimah. Di mana-mana orang guru ngaji husnul khotimah. Dan orang guru ngaji umumnya panjang umur. Ya. Karena apa? Dia memberi terus ilmunya dan memberi Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan dalam bulan Ramadan, ya, kesalahan, kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Lebih-lebih kita akan memasuki 10 hari terakhir. Yang namanya manusia, saya pasti ada salah ngomong, salah ucap, salah sikap, ya, salah dalam kelakuan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya nggak malu-malu, saya nggak kikuk-kikuk, minta didoain, ya, minta didoain. Karena kita nggak tahu siapa doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Jangan kita remehkan, oh dia orangnya nggak sepintar saya, dia nggak salib saya minta kepada yang lain. Enggak. Ya, justru kita sering sekali ini dapat syafaat dari orang-orang du'afa, dari orang-orang lemah, dari makhluk-makhluk yang lemah. Ya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan yang paling penting diamalkan. Ilmu itu bukan banyaknya ilmu. Ilmu itu diamalkan. Saya punya teman di Singapura, namanya Habib Hashim Abdurrahman Al-Kaf. Masya Allah, tabarakallah. Orang ini ngajarnya istiqomah.
sejak dia pulang dari di Madinah sampai detik ini tuh keseharian ngajar aja di Singapura, dia ngajar aja. Allah beri keberkahan kehidupannya. Ya. Itu di antara keberkahannya apa? Dia setiap bulan Ramadan itu mengirimkan kepada kami ke Pondok Pesantren Harapan itu buat iftar dan sahur. Dia bilang, ini saya kirimkan buat iftar dan sahur santri, kata dia bilang gitu. Itu di antara keberkahan. Wah, jadi bukan berarti saya katakan kalau orang ngajar itu pasti dapat duit, enggak. Ya, hanya Allah beri keberkahan. Istiqomahlah kita dalam belajar dan mengajar, menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan untuk mengajar jangan nunggu jadi punya titel dulu. Oh, saya belum bertitel, enggak ngajar, enggak. Untuk Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, bukan kemudian mengajarkan. Ya, bukan kemudian mengajar. Jadi belajar juga, ngajar juga. Ngajar kita, belajar juga. Nggak ada istilah, oh saya udah cukup aja sebagai guru. Tidak, belajar. Walaupun kepada guru umpamanya yang lebih muda dari segi usia. Saya ngaji dengan orang yang masuk usianya jauh lebih muda dari saya ngaji dengan dia. Ya. Dulu saya ngaji dengan Kiai Musyafa meninggal, saya ngaji dengan anaknya. Karena anaknya nurunin ilmu daripada bapaknya melalui ngaji. Bukan menurin begitu seperti turunan warisan, bukan. Ya, bukan. Ilmu itu bukan warisan, bukan. Dipelajari, dicari. Jadi anaknya ngaji dengan bapaknya. Bapaknya wafat, kita belajar kepada anaknya. Begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ya ilmunya berkah semuanya. Manfaat kita ajarkan, kita sebarkan. Insyaallah amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya pilih haji silakan yang orang tua.